Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah fase pertama, ya, fase pertama, ya, alam akhirat. Alam akhirat. Kana Utsman radhiyallahu taala anhu, adalah Utsman semoga Allah meridainya, idza waqafa ala qabrin yabki, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dia sedang berdiri di atas kuburan, beliau menangis, beliau sedih ketika berada di atas kuburan. Itulah keimanan, itulah kelembutan hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita terkadang di sisi kuburan masih bisa ketawa-ketawa. Yang terlebih dahsyat lagi, ada sebagian mereka bermaksiat yang di dekat-dekat kuburan, naudzubillah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika sedang berdiri di tengah kuburan, yabki hatta yabullal lihyatahu, sampai air matanya membasahi janggutnya. Faqila lahu, kemudian ditanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tadhkurul qabr fatabki. Ketika diingatkan surga dan neraka tidak menangis, tapi kenapa ketika diingatkan kuburan menangis sejadi-jadinya? Faqala, maka Utsman mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innal qabra, sesungguhnya kuburan, awwalu manzilin min manazilil akhirah, karena kuburan itu adalah tempat pertama, malam pertama di antara tempat-tempat akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru, sangat menentukan sekali, sangat menentukan sekali malam pertama di alam kubur. Pertama kali dia singgah, mampir di kuburan, menjadi mayit, ya, di alam kubur. Ini sangat-sangat menentukan sekali. Makanya kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in naja minhu, jika dia selamat di alam kuburnya, kuburannya dijadikan lapang, kuburannya dijadikan taman di antara taman-taman surga, fama ba'dahu aisaru, maka kehidupan setelahnya nanti di akhirat kelak nanti, di padang mahsyar nanti, di akhirat kelak nanti, maka baginya jauh lebih ringan, jauh lebih mudah, jauh lebih bisa memberikan kebahagiaan. Akan tetapi sebaliknya, wa illam yanju minhu, jika di alam kuburnya saja sudah sengsara, di alam kuburnya digepit oleh kuburannya sampai tulang belulangnya retak-retak, patah-patah, kemudian di alam kuburnya saja sudah diberikan angin-angin neraka, didatangkan kepadanya orang yang mukanya sangat buruk, sangat jelek, sangat menakutkan, sangat mengerikan, fama ba'dahu asyaddu, maka tentu kehidupan setelahnya juga sangat jauh lebih berat yang akan dialami olehnya. Maka pentingnya doakan untuk saudara-saudara kita, terpenting lagi doakan untuk kedua orang tua kita. Jangan lupa, jangan pelit dengan doa. Allahumma ighfir li walidina, Allahumma arhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami.
Ingat-ingat, perhatikan. Allahumma ighfir liwalidina, Allahumma arhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Allahumma arhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, sayangilah mereka berdua. Sayangilah mereka, orang tua kami, kedua orang tua kami, sebagaimana mereka begitu perhatian menyayangiku di waktu kami saat-saat masih kecil. Allahumma man abqaitahu minhum hayyan fa'atil umrahu ala ta'atik. Ya Allah, orang tua kami yang pada masih hidup, ya Allah, fa'atil umrahu ala ta'atik, maka panjangkanlah umurnya ya Allah di atas ketaatan kepadanya. Wa man tawaffaitahu minhum faj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah huwa wa jami'i mautal muslimin alladzina shahidunaka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bi risalah wa matu ala zalik. Ya Allah, orang tua kami yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, ya Allah, faj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, jadikanlah kuburannya menjadi taman di antara taman-taman surga. Inilah seindah-indah doa yang kita hadiahkan untuk kepada orang tua kita. Waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah huwa wa jami'a mautal muslimin. Dikumpulkan bersama al-mayyit, orang-orang kaum muslimin. Kemudian dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam keadaan beriman kepada risalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa matu ala zalik. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga saja mati di atas itu, mati di atas tauhid, mati di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi alam kubur sangat menentukan sekali. Dia akan menjadi orang yang jauh lebih bahagia ataupun orang yang paling sengsara di kemudian hari, di fase-fase setelahnya, sangat menentukan sekali. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Karena sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah di antara tempat-tempat singgah akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru. Jika di alam kuburnya dia selamat, dia tenang, dia tentram, maka kehidupan setelahnya jauh lebih akan bahagia, jauh dia akan diberikan kemudahan oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya, wa illam yanju minhu, di alam kuburnya saja sudah sengsara, di alam kuburnya saja sudah celaka, maka fama ba'dahu asyaddu. Maka ingat, kehidupan setelahnya ketika melewati ketika melewati fase berikutnya di alam padang mahsyar, kemudian di akhirat, maka ia jauh lebih berat lagi. Maka Rasulullah pun juga mengatakan, kata Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun juga pernah mendengar kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qat, aku tidak pernah melihat pemandangan sama sekali, illal qabr afdha'u minhu, daripada kuburan yang lebih mengerikan, ataupun tidaklah aku melihat pemandangan yang jauh lebih mengerikan bagiku kecuali yakni
kuburan yang sangat mengerikan. Kuburan yang sangat mengerikan. Kalau di alam barzah, dalam kuburnya sudah sengsara, sudah celaka, maka kehidupan setelahnya jauh lebih berat deritanya. Jauh lebih berat apa? Deritanya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, faman kana mashghulan billah. Perhatikan, ingat-ingat perkataan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini sebagai faktor penentu juga. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kata beliau, faman kana mashghulan billah wa bi dzikrihi wa mahabbatihi fi hali hayatihi wajada dzalika ahwaju ma huwa ilai inda huruji ruhihi ila Allah. Barang siapa yang menyibukkan dirinya, faman kana mashghulan billah, barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk mengingat-ingat Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat-ingat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memanggil-manggil namanya yang indah, ya Rahman, ya Rahim misalnya, ya. Kemudian kita berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan kecintaan. Jadi orang yang menyibukkan dirinya dengan Allah, menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah, yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala fi hali hayatihi, di masa kehidupannya, wajada dzalika ahwaju ma huwa ilaihi inda khuruji ruhihi ila Allah, maka dia akan mendapati ketika ruhnya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia pun juga dalam keadaan membutuhkannya, dalam keadaan dia berzikir, dalam keadaan hatinya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sebaliknya, dan ini adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, wa man kana mashghulan bi ghairihi, barang siapa yang dia sibukkan dirinya dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala di masa hidupnya, maka baginya akan sulit dia untuk bisa mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit lisannya untuk melantunkan zikir-zikir kepada Allah. Sulit baginya untuk menghadirkan Allah dalam ingatannya, menghadirkan Allah dalam ingatannya indal mauti. Sulit, apalagi dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sangat sulit sekali jika di masa hidupnya lalai dari mengingat Allah, tidak menyibukkan dirinya untuk Allah, tidak menyibukkan dirinya untuk zikrullah, tidak menyibukkan dirinya menanamkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan berat baginya indal maut, ketika mengalami sakaratul maut, untuk mengingat-ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma lam yudriku inayatan rabbahu, jika sampai dia tidak mendapatkan pertolongan Rabbnya. Wali ajli dzalika wali ajli hadza kana jadiran bil aqili an yalzima qalbahu wa lisanahu dzikrallahi haitsu ma kana. Oleh karena itu, orang yang berakal, orang yang cerdas itu senantiasa mengerahkan segala kekuatan tekad kepada hatinya, kepada lisannya, memaksa hatinya, memaksa lisannya untuk senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala haitsu makana, dimanapun berada. Karena ini adalah faktor penentu dia mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul
su'ul khatimah. Allati in fatat syaqawatan wal abad. Jika dia tidak mendapati itu ketika akhir daripada kehidupannya, sulit menyebut nama Allah, sulit kita mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kehilangan itu semua, maka dia syaqawatan al abad, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya.